Halo Sobat Keren, kembali lagi bersama saya Galuh Fauzia yang akan menemani kalian pada hari ini. Dalam kesempatan ini, aku bakal mengupas lebih dalam mengenai dunia membatik. Mulai dari proses kreatifnya, filosofi motifnya, hingga cerita para pengrajinnya. Gimana sih keseruannya? Yuk ikutin aku! Sejak ratusan tahun lalu, batik telah menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia. Setiap goresan canting menyimpan cerita. Setiap motif mengandung makna kehidupan yang diwariskan lintas generasi. Di toko batik ini, banyak motif klasik yang masih dipertahankan keasliannya. Mulai dari motif parang yang melambangkan keberanian dan semangat tak pernah menyerah, hingga motif kawung, simbol kesucian dan pengendalian diri. Setiap motif bukan sekedar hiasan, tetapi filosofi yang hidup dalam setiap helai kain. Sejarah motif batik sendiri berkembang dari masa ke masa. Motif klasik pada awalnya hanya boleh dipakai oleh bangsawan keraton. Namun kini, motif-motif tersebut bisa dinikmati oleh semua kalangan. Meski begitu, makna filosofisnya tetap dijaga dan menjadi kekuatan utama batik Indonesia. Beragam motif di toko ini memiliki latar cerita yang berbeda. Ada motif yang melambangkan harapan, doa, kemakmuran, hingga perlindungan. Inilah yang menjadi batik bukan hanya kain, tetapi karya seni yang punya ruh dan makna. Pemirsa, mari kita pelajari lebih dalam bagaimana motif-motif ini dibuat. Oke Sobat Keren, sebelum kita lanjut, kita akan ngobrol terlebih dahulu dengan salah satu pekerja di toko ini. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Halo, nama aku Arai. Oke. Silakan duduk. Iya Mbak. Mbak, boleh sedikit diceritakan sejak kapan toko ini berdiri dan apa yang membuat ciri khas dari batik di sini? Oke, untuk toko ini atau perusahaan batik ini berdiri sejak tahun 1957. Nah, untuk pendirinya itu oleh keluarga besar Hadi Prianto. Sekarang sudah dipimpin oleh dan dikelola oleh generasi ketiga, yaitu Bapak Slamet Hadi Prianto. Nah, untuk ciri khasnya sendiri, kita tuh sejak awal berdiri, kita berfokus kepada batik Banyumasan yang memiliki ciri khas yang polanya yang tegas dan besar. Juga warna-warnanya itu cenderung gelap. Itu sesuai dengan karakteristik batik pedalaman gitu. Untuk contoh motifnya yaitu ada motif lumbon gitu. Jadi Sobat Keren, itu tadi sejarah singkat dari toko batik di sini. Untuk kelanjutannya, stay tune terus. Pemirsa, batik sekarang tidak hanya dipakai dalam bentuk kain tradisional saja. Perkembangannya terus meluas ke dunia fashion modern, menghadirkan tampilan yang lebih segar dan sesuai gaya kekinian. Sentuhan desain modern yang dipadukan dengan motif klasik membuat batik semakin diminati, terutama oleh anak muda yang ingin tampil modis tanpa meninggalkan identitas budaya. Setiap rumah produksi memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada yang menonjolkan gaya kasual sehari-hari, ada juga yang menghadirkan desain formal yang lebih elegan. Halo Sobat Keren, jadi kali ini aku mau tanya-tanya dengan pembeli mengenai batik Hadi Prianto. Let's go. Permisi Kak, izin mau tanya-tanya boleh? Boleh. Untuk sebagai generasi muda, kita akan bangga untuk melestarikan budaya Indonesia, yaitu batik ya. Ini adalah batik yang aku beli, ini batik Banyumas, batik Hadi Prianto.
kesannya ya kita jangan malu untuk memakai batik, apalagi batik sekarang tuh udah mau hampir punah ya. Kadang ada yang malu untuk memakai batik. Iya, Kita harus bangga sih sebagai anak muda, itu aja sih. Kemampuan membatik biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Para pengrajin senior menjadi pembimbing agar tradisi ini tetap hidup. Setiap canting punya fungsi yang berbeda. Ada yang untuk membuat titik-titik kecil, ada juga yang untuk mengisi bidang yang lebih besar. Setelah garis luar selesai, masuk ke tahap isen-isen, yaitu mengisi bagian dalam motif dengan detail seperti titik, garis, atau ornamen kecil lainnya. Proses ini bisa memakan waktu lama. Suhu malam juga penting. Jika terlalu panas, malam akan mudah melebar. Kalau terlalu dingin, akan cepat mengeras. Disinilah kesabaran para membatik benar-benar diuji. Ruang yang sederhana dan panasnya kompor menjadi bagian dari keseharian mereka. Punten Ibu, Silakan. itu mau belajar batik Ibu. Silakan. Oke, ini kalau boleh tahu motif apa ya Bu? Motif kupu-kupu. Oh gitu, motif kupu-kupu. Ini boleh mau belajarnya gimana Ibu? Cara membatiknya gitu. Boleh sama ini. Aha. Itu namanya apa Bu? Ini cairan malam. Oh malam. Ini harusnya hati-hati panas. Oh, panas. Ambilnya sedikit-sedikit. Oke. Cara pegang rambut. Ini nanti kalau cairannya kalau udah dingin nggak keluar. Oh nggak keluar gitu. Oh. Ini nggak ditiup nggak apa-apa, yang penting keluar. Oke. Oh. Jadi ikutin itunya ya Bu? Iya, itu pakai gambar ini. Mm-mm. Ini megangnya caranya kayak gini. Oke. Hati-hati cairannya panas, Oke, ambil Bu. sedikit-sedikit. Kalau bisa menghadap ke sana, ngambilnya nggak susah. Dah. Ini di lepas, nggak nempel lepas. nanti. Ya, Oh, nggak nempel. gitu. Kan nempel bekas. Oke. Ngambil Gini. yang penting keluar ya bawah. Oh gini Tangan semuanya. kita enggak ini. Oh gini. Iya, sampai ini. Oh, udah pinter kok. Aduh, kapan? Oh gitu. Oke. Maaf Ibu. Gini ya. Kok nggak keluar? Kalau udah dingin nggak keluar, nanti ngambil yang panas. Oh yang gitu. dingin taruh sini. Saya taruh semua. Oh, Ngambil segini. yang panas, ya. Tapi jangan banyak. Oke. Gini aja. Ini rancangnya. Oke. Ini megangnya udah tinggal tetes. Oh iya. Gini. Oke. Banyak ya tetesan Bu. Nah, yang Harus penting nggak lupa mengikuti. kulit. Oh gitu. Cairan. Tapi nggak bahaya di itu. Ya bahaya bekas kalau. Oh bengkas depan. itu. Oh Ini megang kayak gini. kayak gini. Kan
Oh, gitu. Ini berarti panas, Pak? Ini nggak ada kelip. Oh. Oh, berarti itu biar hilang malamnya itu ya, Pak? Oh. Ini kenapa bisa panas, Pak? Ada tungku, ada. Oh, tungku. Aku nggak lihat. Oh, gitu. Terus abis itu cara mana? Cek. Hmm. Oh, iya. Oh, habis itu udah, Pak, itu selesai rangkaiannya. Jemur. Oh, gitu. Ya, jemur. Nih guys, hasil dari mewarnai sambil ngelurut ya, Pak. Tadi namanya ngelurut. Sobat Keren, terima kasih sudah menemani perjalanan aku hari ini. Kita tadi sudah melihat proses pembuatan batik dari awal sampai akhir. Semoga dengan tayangan tadi bisa membuat kita semakin bangga dengan batik Indonesia. Saya Gaul Fauzia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap cintai karya anak bangsa dan salam batik. Sampai jumpa.